Pemirsa, viral 4 bocah ke toko emas membawa batu untuk dijual di Bojonegoro, Jawa Timur. Bocah-bocah ini mengira batu tersebut adalah batu giok yang bernilai jual beli yang sangat tinggi seperti di serial drama Cina. Viral aksi 4 bocah dengan sangat polos mendatangi toko emas Gajah di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kadipaten, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka membawa sebuah batu berukuran cukup besar yang dimasukkan ke kantong plastik. Dengan penuh keyakinan mereka bermaksud menjual batu itu. Mereka mengira batu tersebut adalah batu giok yang memiliki nilai jual tinggi seperti di serial drama Cina. Aksi polos ini pun mendadak menjadi sorotan netizen dan mengundang beragam komentar lucu hingga gemas. Batu yang dibawa 4 bocah tetap dicek karyawan toko emas. Sayangnya, meski berkilau, batu itu hanya batu biasa. Mau jual batu giok gitu, tapi bilangnya pertamanya nggak batu giok, batu kristal. Batu kristal ya? Ya, terus batu apa deh? Batu kristal, Mbak. Batu kristal, tuh tak lihat kan? Warnanya itu atasnya putih, bawahnya itu kayak batu biasa. Terus kayaknya kayak batu-batu sungai gitu loh, Mas. Cuma dia agak gilap gitu. Kepolosan keempat bocah tersebut dianggap hiburan bagi karyawan toko emas meski sempat viral dan mengebohkan media sosial. Peristiwa ini tidak menimbulkan kerugian apapun dan berakhir dengan suasana cair dan penuh tawa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdia News melaporkan. Tingginya harga emas membuat warga di Pamekasan, Jawa Timur ramai-ramai mencari emas di aliran sungai. Aksi ini dipicu usai seorang warga menemukan serpihan emas di sungai. Dengan alat seadanya warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir. Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas, jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang, ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah. Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto News melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang ramai diserbu pembeli. Sebagian besar warga sudah mulai berburu baju untuk Lebaran. Kawasan Blok A Pasar Tanah Abang mulai ramai didatangi pembeli. Warga berburu pakaian muslim seperti baju koko, gamis, dan juga abaya. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp100.000. Sejumlah pembeli mengaku berburu baju muslim lebih awal untuk menghindari kepadatan Pasar Tanah Abang di pertengahan bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang ramai diserbu pembeli karena memiliki variasi model baju lebaran yang beraneka ragam. Model gamis terkini seperti gamis kuba dan gamis rompi tempel seharga Rp350.000 menjadi incaran warga. Kita mau tanya-tanya aja, kenapa sih ini kan masih lama nih puasa sama Lebaran, kenapa? Ya pemirsa, Pasar Tanah Abang ini mulai ramai dipadati pengunjung jelang bulan Ramadan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya Amrina, boleh di-spill nggak sih model terbaru, baju apa nih yang favorit nanti untuk Ramadan? Iya, Deta dan juga pemirsa. Ini kalau misalnya ditanya apa model terbaru yang paling laris manis, gitu ya, memang banyak sekali. Tapi di salah satu toko di Pasar Tanah Abang Blok A, ada salah satu jenis gamis ataupun juga pakaian muslim yang dicari sama pembeli dari tadi. Nah, kita akan lihatin terlebih dahulu. Ini adalah salah satu jenis gamis yang paling dicari, namanya adalah gamis kuba atau nama bekennya kata pedagangnya adalah gamis bini orang. Wah, Deta, ini namanya sangat amat unik begitu ya. Saya juga bingung kenapa namanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat detailnya begitu, memang ini cantik seperti ini. Bahwa kita bisa melihat ada jahitan-jahitan dengan motif bunga-bunga yang berada di area baju ini. Lalu juga di bawahnya ini pun
juga ada bawahan begitu ya dengan motif yang berbeda. Tentunya ini memberikan kesan mewah dan juga unik sekali. Nah, untuk harga gamis Kuba ataupun juga gamis bini orang ini adalah sekitar Rp350.000. Nah, Deta, nggak hanya satu ini, ada lagi ini satu yang juga laris manis dan sangat populer terutama selain di Pasar Tanah Abang juga di media sosial. Namanya adalah gamis rompi tempel. Nah, seperti namanya gamis rompi tempel, ini adalah gamis yang mana terdiri dari rompi ataupun juga outer luaran seperti ini begitu ya, dan di dalamnya ada inner. Nah, kalau kita lihat masih sama, di luarnya ada motif jahitan bunga-bunga yang sangat amat cantik dan di dalamnya pun juga ada detail-detail seperti ini. Warnanya adalah ivory, cantik sekali untuk dipakai di hari raya ataupun juga untuk buka puasa bersama begitu ya. Harganya sekitar Rp350.000. Nah, Deta dan juga pemirsa, di toko tempat kami melaporkan saat ini sebenarnya masih ada banyak sekali jenis-jenis gamis baju-baju muslim yang tersedia begitu ya. Masih ada jenis shimmer, lalu juga jenis-jenis lainnya. Warnanya juga cantik-cantik, ada yang warna navy, warna marun begitu ya. Dan harganya juga sangat bervariasi, mulai dari ada 300.000 hingga mungkin sesuai dengan nanti preferensi Anda. Nah, juga Deta dan juga pemirsa jangan khawatir kalau kita lurus ke belakang berkeliling di Pasar Tanah Abang Blok A, ini masih ada banyak ribuan jenis model baju muslim, gamis, abaya, bahkan juga baju koko dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp100.000 saja. Jadi memang bisa disesuaikan dengan kantong kita masing-masing dan modelnya bisa disesuaikan dengan preferensi dari para pembeli. Jadi mungkin nanti Deta habis siaran, kalau misalnya bingung mau ngapain bisa langsung saja datang ke Pasar Tanah Abang Blok A untuk membeli baju untuk bulan puasa ataupun juga lebaran nanti. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Amrina atas sarannya. Lebih cepat lebih baik ya daripada nanti penuh di Pasar Tanah Abang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 orang tewas akibat kecelakaan maut mobil travel yang menabrak truk di ruas Jalan Tol Cipali, kilometer 93 Subang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir mobil travel yang mengantuk. Mobil travel ini rusak berat usai menghantam truk di kilometer 93 Tol Cipali wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pengemudi mobil travel Ahim Suganda dan 2 penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 lainnya terluka. Seluruh korban evakuasi ke Rumah Sakit Abdo Roja, Purwakarta. Polisi masih memburu truk yang kabur usai tertabrak. Kendaraan FPV yang datang dari arah Jaya menuju Cirebon menabrak kendaraan di depannya. Sampai saat ini kendaraan tersebut yang di depan sudah teridentitas. Untuk sampai saat ini kita masih mendalami. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, suasana duka menyelimuti pemakaman Meriati Hogeng atau Eyang Meri di TPBU Giritama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman jenazah dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan suasana yang khidmat, diiringi keluarga serta kerabat dekat almarhumah. Meriati Hogeng wafat di usia 100 tahun setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Meri Hogeng dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana meski berstatus sebagai istri mantan Kapolri. Ia kerap disebut sebagai figur pendamping yang berperan besar dalam perjalanan hidup Jenderal Hogeng. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Meriati Hogeng, istri dari Jenderal Purnawirawan Hogeng Iman Santoso. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Kepada awak media, Kapolri juga menyampaikan dukanya yang mendalam atas kepergian Meriati Hogeng atau biasa disapa Eyang Meri. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia menjajaki kerjasama strategis dengan Afghanistan untuk pengembangan futsal. Kerjasama ini juga termasuk membuka peluang menuju Asian Games hingga Olimpiade.
Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Maulawi Saudullah Baloh bertemu Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar di Park Tower MNC Center Jakarta Pusat. Pertemuan ini untuk membahas kerjasama mengembangkan cabang olahraga futsal serta menjadi langkah awal kolaborasi futsal lintas negara. Dengan kerjasama ini, kedua negara menyepakati pengembangan futsal secara bersama, salah satunya dengan mendorong futsal masuk ke ajang multi-event internasional. Bahkan kita bicara bagaimana futsal bisa kita dorong untuk masuk ke Asian Games. Kita bicara soal pertukaran-pertukaran antara Indonesia dan Afghanistan. Karena Afghanistan punya banyak pemain yang luar biasa. Dan dari Pak Menteri Afghanistan ini menyampaikan harapannya pemain-pemain Afghanistan juga bisa ada yang main di klub-klub di Indonesia. Selain pembahasan level internasional, FFI dan Afghanistan juga membuka peluang pertukaran pemain di tingkat klub. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Surya Lisanto, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pasar di Iran hingga atap dan dindingnya runtuh. Informasinya usai jeda berikut.